Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa Teknik Informatika Angkatan 2024 dari Stikom Yosudarso. Saya Evrina Sandihubung dengan NIM 2024 03010. Saya Witker Santarasi dengan NIM 2024 03018. Di sini kami akan menjelaskan beberapa perangkat keras yang dibutuhkan untuk memasang CPU pada komputer. Ada beberapa fungsi perangkat keras pada komputer. Yang pertama itu motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen komputer termasuk CPU, RAM, kartu graf atau VGA, hard drive, dan perangkat lainnya. Peran dalam instalasi CPU, motherboard memiliki soket CPU yang dirancang khusus untuk menampung dan menghubungkan CPU ke sistem. Dan yang kedua yaitu CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah otak komputer bertanggung jawab untuk melakukan pemrosesan data dan menjalankan instruksi dari perangkat lunak. Yang kedua itu peran dalam instalasi CPU. Dipasang pada soket CPU di motherboard. Yang ketiga yaitu ada sistem pendingin seperti heatsink dan kipas. Ini berfungsi untuk mencegah CPU dari overheating. CPU menghasilkan panas saat melakukan operasi, dan sistem pendingin akan membantu membuang panas tersebut. Dalam sistem instalasi, heatsink dan kipas bekerja sebagai berikut, di mana heatsink biasanya terbuat dari aluminium dan tembaga, dipasang di atas CPU untuk menyerap panas, dan kipas membantu mendinginkan heatsink. Yang keempat, ada RAM, Random Access Memory, di mana RAM berfungsi sebagai memori sementara untuk data yang sedang digunakan oleh CPU. Pada sistem instalasi, RAM disimpan pada slot RAM yang ada di motherboard. Dan yang terakhir adalah power supply. Power supply berfungsi untuk menyediakan daya listrik ke semua komponen komputer. Pada proses instalasi, power supply terhubung ke motherboard dan komponen lain untuk menyediakan daya. Oke, yang berikutnya itu ada baterai CMOS. Nah, fungsinya itu penyimpanan pengaturan BIOS. Baterai CMOS menyimpan pengaturan BIOS atau Basic Input Output System. Ketika komputer dimatikan, ini termasuk pengaturan konfigurasi perangkat keras, tanggal, dan waktu. Nah, untuk menjaga stabilitasnya sistem, dengan menyimpan pengaturan penting ini, baterai CMOS memastikan bahwa komputer dapat boot dengan benar setiap kali dinyalakan. Jika baterai habis, pengaturan ini dapat hilang, menyebabkan masalah saat booting. Terus yang berikutnya itu ada kartu grafis atau GPU. Fungsinya, yang pertama itu pemrosesan visual. Kartu grafis bertanggung jawab untuk rendering gambar, video, dan grafik 3D. Ini sangat penting untuk aplikasi yang memerlukan pemrosesan visual seperti game dan perangkat lunak desain grafis. Peningkatan kinerja. Dengan memindahkan beban kerja, grafis dan CPU ke GPU, kinerja sistem secara keseluruhan dapat meningkat, memungkinkan CPU untuk fokus pada tugas lain. Yang berikutnya, kartu jaringan atau network interface card niche. Fungsinya itu koneksi jaringan. Kartu jaringan memungkinkan komputer untuk terhubung ke jaringan lokal atau LAN atau internet, baik melalui kabel Ethernet maupun koneksi nirkabel atau Wi-Fi. Terus transfer datanya, kartu jaringan bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi data antara komputer dan perangkat lain di jaringan, termasuk pengiriman dan penerimaan data. Terus yang berikutnya ada sistem pendinginan tambahan atau FAN. Nah, fungsinya menjaga suhu operasional. Fan tambahan membantu menjaga suhu komponen tetap rendah dengan meningkatkan fasilitas udara di dalam casing. Ini sangat penting untuk mencegah overheating yang dapat mengurangi kinerja dan memperpendek umur komponen. Terus, sirkulasi udara yang baik.
Dengan memastikan sirkulasi udara yang baik, fan dapat membantu mengeluarkan udara panas dan menarik udara dingin ke dalam casing. Nah, yang selanjutnya ada SSD atau Solid State Drive atau HDD atau Hard Disk Drive. Fungsinya penyimpanan data. SSD dan HDD digunakan untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan penggunaan. SSD menawarkan kecepatan akses yang jauh lebih cepat dibandingkan HDD, memungkinkan waktu boot yang lebih singkat dan loading aplikasi yang lebih cepat. Untuk pengolahan datanya, penyimpanan ini memungkinkan penggunaan untuk menyimpan dan mengelola data secara efisien serta mengakses informasi dengan cepat. Nah, berikutnya ada konektor SATA atau serial ATA. Fungsinya menghubungkan penyimpanan. Konektor SATA digunakan untuk menghubungkan HDD atau SSD ke motherboard. Konektor ini memastikan transfer data yang cepat antara penyimpanan dan CPU. Kecepatan transfer data. Konektor SATA mendukung kecepatan transfer data yang tinggi yang penting untuk kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, berikutnya itu ada kabel daya tambahan. Fungsinya itu penyediaan daya untuk komponen tambahan. Kabel daya tambahan digunakan untuk memberikan daya kepada komponen yang membutuhkan koneksi yang langsung, seperti kartu grafis, berperforma tinggi atau SSD. Nah, menjaga stabilitas daya dengan memastikan bahwa semua komponen mendapatkan daya yang cukup. Kabel ini membantu mencegah masalah yang berkaitan dengan pasokan daya yang tidak stabil. Berikutnya ada kartu suara. Fungsinya itu output audio berkualitas. Kartu suara menyediakan output audio yang lebih baik dibandingkan dengan kemampuan on-board pada motherboard, sehingga cocok untuk pengguna yang melakukan kualitas suara tinggi. Yang berikutnya ada pengolahan audio. Kartu suara dapat menangani pemrosesan audio yang kompleks, seperti pengolahan surround, sound, dan efek audio lainnya, yang sangat penting untuk gaming dan produksi musik. Yang berikutnya ada modul Bluetooth. Nah, fungsinya itu koneksi nirkabel. Modul Bluetooth memungkinkan koneksi nirkabel dengan perangkat lain seperti headset, keyboard, mouse. Ini mengurangi kebutuhan akan kabel tambahan. Terus ada juga kemudahan pengguna. Dengan adanya Bluetooth, pengguna dapat dengan mudah menghubungkan dan mengelola perangkat nirkabel, meningkatkan fleksibel penggunaan. Yang berikutnya ada kabel USB. Nah, fungsinya itu konvertivitas, prepare health. Kabel USB digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal seperti mouse, keyboard, printer, dan penyimpanan eksternal ke motherboard. Nah, kecepatan transfer data. Kabel USB-D mendukung berbagai standar transfer data yang memungkinkan kecepatan transfer yang cepat antara perangkat. Terus yang berikutnya lagi ada sistem pendingin cair atau jika diperlukan. Nah, fungsinya itu ada pendinginan efisien. Sistem pendingin cair memberikan metode pendinginan yang lebih efisien dibandingkan dengan pendingin udara, khususnya itu. Terus transfer datanya, kartu jaringan bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi data antara komputer dan perangkat lain di jaringan, termasuk pengiriman dan penerimaan data. Terus yang berikutnya ada sistem pendinginan tambahan atau FAN. Nah, fungsinya menjaga suhu operasional. Fan tambahan membantu menjaga suhu komponen tetap rendah dengan meningkatkan fasilitas udara di dalam casing.
Ini sangat penting untuk mencegah overheating yang dapat mengurangi kinerja dan memperpendek umur komponen. Terus, sirkulasi udara yang baik. Dengan memastikan sirkulasi udara yang baik, fan dapat membantu mengeluarkan udara panas dan menarik udara dingin ke dalam casing. Nah, yang selanjutnya ada SSD atau Solid State Drive atau HDD atau Hard Disk Drive. Jadi teman-teman, itu saja piranti hardware yang dibutuhkan dalam proses pemasangan CPU pada komputer. Bye-bye.